Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live baca Al-Quran bareng. Nah, kali ini buat yang sudah siap, silahkan buka Al-Qurannya. Kita baca surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Nah, untuk selanjutnya kita baca terjemahan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu,
Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalam sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah Dia yang menjadikan tentara bagimu, yang akan menolongmu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah Dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam keadaan kesombongan dan menjauhkan diri. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Dan mereka berkata,
Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Katakanlah, dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, untuk tambahan info di sini aku mau kasih tahu. Jadi sekedar ringkasan pemahaman dari makna surat Al-Mulk yang tadi sudah dibaca. Proses menghafal Al-Quran menjadi semakin menyenangkan apabila menghafal disertai dengan tadabbur terjemah. Nah, surat Al-Mulk itu adalah surat urutan ke-67 di dalam Al-Quran. Surat Al-Mulk ayat 1-30 tergolong surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Mulk artinya kerajaan, yang diambil dari kata Al-Mulk pada ayat pertama surat Al-Mulk itu sendiri. Surat Al-Mulk dikenal juga dengan nama surat Tabarak, yang diambil dari kata pertama ayat pertama. Manusia hidup di dunia sejak dilahirkan sampai kemudian meninggal dunia, semuanya berada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Manusia dijadikan mati dan hidup untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Allah pula menunjukkan keperkasaan dan membuka ampunan bagi siapapun yang ingin memperbaiki amalnya. Keperkasaan Allah sebagaimana digambarkan bahwa dialah yang menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Semua ciptaannya dijadikan seimbang dan maha kasihnya Allah sehingga tidak ada yang cacat ataupun celah pada ciptaannya. Bahkan jika manusia meneliti dengan keilmuannya, maka tidak akan ditemukan hal yang tidak seimbang pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandanglah langit dan yakini bahwa Allah yang menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang itu juga dijadikan pelempar setan dan hendak mendengarkan berita langit sehingga setan tidak dapat mendengar hasil langit. Allah mengancam setan dengan azab neraka yang menyala-nyala. Adapun bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran dari Allah, maka mereka diancam dengan neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka, setan dan manusia yang ingkar itu dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka mendengar suara yang mengerikan. Karena neraka itu menyala-nyala dan membara, hampir meledak karena marah.
Setiap kali sekumpulan manusia dilemparkan ke dalam neraka, maka penjaga neraka bertanya, apakah belum ada seorang pemberi peringatan kepadamu sewaktu di dunia? Mereka menjawab, benar, telah ada seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya. Kami berkata bahwa pemberi peringatan tersebut Allah tidak membawa sesuatu pun. Kamu benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Penghuni neraka itu pun menyesal seandainya mereka dulu beriman atau menggunakan akal untuk beriman kepadanya, maka tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka pun baru mengakui dosa-dosanya, namun sudah jauh dari rahmat Allah karena sudah terlambat bertobat dan sudah terlanjur menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Adapun bagi orang-orang yang takut kepada Allah sebagai Tuhan yang tidak dapat dilihat namun selalu diimaninya, orang-orang yang beriman dan mengharapkan ampunan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dengan cara mengimaninya atau beriman kepada Allah. Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia, sehingga harus berhati-hati dalam berkata-kata, baik dilisankan maupun apa yang terbesit di dalam hatinya, sehingga berefek pada perbuatan orang beriman. Bagi Allah pasti mengetahui segala sesuatu yang dirahasiakan maupun yang ditampakkan. Apabila sebelumnya Allah menceritakan mengenai penciptaan langit, maka pada ayat berikutnya Allah pun menceritakan kekuasaannya mengenai penciptaan bumi yang dimudahkan untuk dijelajahi menggunakan inovasi berbagai macam kendaraan. Allah memerintahkan kita untuk merantau agar memperoleh karunia rezekinya. Namun kita juga diingatkan bahwa pergi kemanapun maka akan kembali kepadanya. Allah memberikan peringatan bahwa manusia tidak boleh merasa aman dari ancaman Allah mengenai suatu bencana yang ketika itu bumi berguncang, maka manusia ditelan oleh bumi. Allah juga mengancam bahwa bisa saja Dia berkehendak untuk mengirimkan badai batu untuk menimpa manusia yang ada di bumi. Akan tetapi, kelak orang-orang yang ingkar pun akan mengetahui akibat mendustakan Allah. Mengenai cara pembuatan kendaraan pesawat terbang, Allah memberikan gambaran bagaimana burung-burung dapat terbang tanpa ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat segala sesuatu dari apa yang dikerjakan oleh manusia dan kejadian di seluruh alam semesta. Allah memberikan ancaman bahwa tidak ada yang dapat dijadikan sebagai bala tentara yang akan membela mereka selain Allah yang Maha Pengasih. Orang-orang kafir itu hanya berada dalam keadaan tertipu. Allah juga menguji siapakah yang dapat memberi rezeki kepada manusia apabila dia menahannya. Tapi orang kafir itu tetap berada dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Allah memberikan perumpamaan orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup yang tidak mendapatkan petunjuk, dan orang yang berjalan dengan wajah tegap yang mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus. Allah memerintahkan agar manusia bersyukur karena Allah telah menciptakan manusia dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani baginya. Bentuk rasa syukur tersebut dengan mengikuti petunjuk utusan yang membawa Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus. Allah juga menciptakan manusia berkembang biak di muka bumi dan akan dikumpulkan, yaitu dikembalikan kepadanya. Lalu orang kafir menantang, kapankah ancaman Allah itu akan datang? Maka Rasulullah menyampaikan bahwa pengetahuan atau hari pembalasan itu hanya ada pada Allah, sedangkan Rasulullah hanya sebagai utusan yang menjelaskan Al-Quran. Maka ketika orang kafir telah melihat azab itu pada hari kiamat, maka wajah mereka menjadi muram. Inilah azab yang mereka
karena mendustakan gitu ya. Nabi Muhammad dan umatnya meyakini bahwa Allah yang mematikan kemudian memberi rahmat kepada orang-orang yang mendengar, melihat, dan meyakini peringatan Al-Quran. Maka Allah membalasnya dengan surga. Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman dan tidak menjadi pelindung bagi orang-orang yang ingkar. Orang-orang beriman mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah yang hanya kepada orang beriman gitu ya, kepada Allah yang Maha Pengasih dan bertawakal kepadanya. Maka pada hari kiamat akan diketahui siapa yang sesungguhnya golongan yang sesat itu. Apabila mereka ditanya mengenai sumber air yang kering, kemudian siapa yang akan membuatnya mengalir? Maka jawabannya dari pertanyaan makna surat Al-Mulk ada pada ayat 1. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada salah kata itu aku pribadi mungkin ada salah kata atau ucap gitu. Nah, terima kasih buat kalian yang udah ikut live. Jadi insya Allah nanti kita lanjut lagi. Kalau nggak minggu depannya lagi. Nah, untuk yang sudah support atau selalu support, yang udah subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, share. Dan yang belum jangan lupa subscribe juga. Oke, supaya channel aku semakin berkembang. Nah, untuk live kali ini kita sudahi. Insya Allah kita ketemu lagi. Kita tutup live kali ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.